Malah-malah nek saged jeneng kula ganti Muhammad Soleh ngono. Jadi malaikat apa? Kasep ngono kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma indallahi khairul lil abrar. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, sedaya ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan karunia Allah, kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan istiqomah untuk mengikuti kajian thalabul ilmi dan istiqomah panjenengan untuk bisa mengayahi termasuk bersedekah untuk kepentingan kajian subuh. Semuanya mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Hadirin, bab tentang tata krama ketika menguburkan mayit. Ma yuqalu, apa yang perlu diucapkan, doa apa, indat dafni wat talqin, di saat mengubur dan talqin. Talqin niku menuntun mayit untuk napa? Untuk menguatkan kalimat la ilaha illallah. Lalu nanti kalau ditanya malaikat begini itu talqin. Hadirin yang dirahmati Allah, akhrajal Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, riwayat saking Abi Thalib karramallahu wajha, muga-muga Allah mulyakno ing selirane Abi Thalib. Selirane Ali bin Abi Thalib. Qala Sayyidina Ali, ini tentu Sayyidina Ali itu ya langsung dapat ilmu dari Rasulullah, karena salah satu pernyataan Rasulullah itu adalah ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Aku iku pusatnya ilmu, kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali itu babuhu, pintu masuknya. Sehingga pernyataan-pernyataan Sayyidina Ali iku yo napa dibawa pernyataan Rasulullah. Benerin ngeten nggih. Sayyidina Ali ngendika, idza balaghatil janazatu al-qabra, nalikane wis teka, apa teka iku? Tumeka. Apa sing tumeka al janazatu ing jenazah, teka al-qabra marang kuburan. Cara makna pondokan kan ngoten ya. Fajalasan nasu
banjur lungguh sapa para pelayat, lungguh sapa para menungso sing ngeterno niku lho nggih. Nah, saya Indonesiakan. Apabila jenazah sudah sampai di kuburan, lalu orang-orang yang menghantar itu duduk, ya jalasan nasu itu, fala tajlis, maka kamu kalau bisa, ini nasihat dari Sayyidina Ali, ojo melok lungguh, jangan ikut duduk. Nah, lopo terus ngobrol boten. Walakin tetapi kum podo ngadeka, podo jumenenga sira ala safiril qabri ing pinggire kuburan. Berdirilah di samping kuburan yang sudah apa itu? Nah, tadi itu. Ya. Fa idza tuliya fi qabrihi, lan nalikane dilebokno, nggih dilebokno iku. Ya. Dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Jenazah atau mayat dimasukkan kemana? Fi qabrihi, ing dalem kuburane. Ketika mayat ini sudah dimasukkan di kuburan, fakul, nah di situ Sayyidina Ali matur, maka ucapkan apa yang perlu diucapkan? Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma abduka nazala bika wa anta khairu manzulin bi. Allahumma ya Allah, abduka utawi hamba panjenengan niki, kawula panjenengan niki, ya mayit iku maksud nazala bika niku sampun, nazala niku lengser atau kembali ten panjenengan, kembali ke hadapan panjenengan, nazala bika wa anta khairu manzulin bi, dan engkaulah tempat terbaik untuk kembali. Kalau bahasa lain kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nazalah tempat untuk berteduh, ya, untuk mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Khallafal dunya khalfa tahrin, wis ninggalno sapa mayit iki ad-dunya ing donya dengan ninggal yang baik. Khalafat dunya, mayat ini meninggalkan dunianya dengan meninggal cara yang terbaik. Faja'al ma kuddima ilaihi khairan mimma khallafa. Maka ya Allah, jadikanlah apa yang panjenengan persiapkan untuknya, ya, atau apa yang telah dahulu sudah dipersiapkan oleh orang itu. Napa sing dipersiapkan itu? Bekalnya, amal ibadahnya itu kan bekal, ya. Apa yang telah dilakukan pada masa lampau sebagai bekal itu berikan, napa niki? Diberikanlah pahalanya atau balasannya
khairon mimma khallafa, yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Hartanya yang telah dilakukan, yang telah diinfakkan dan sebagian yang ditinggal itu, maka di saat ada di kuburan itu ya Allah berikan gantinya yang lebih baik. Ya tentu tidak persis seperti yang ada di dunia, tapi yang jelas mayit itu kalau orang-orangnya baik itu ahyaun inda rabbihim yurzakun, hidup di sisi Allah, yurzakun dikai rizki oleh nikmat, maksudnya niku. Nah, nikmat yang diberikan di dalam kuburan itu terasa bagi mayit lebih indah, lebih baik, lebih membahagiakan daripada apa yang ditinggalkan yang jadi warisan keluarganya itu. Ngoten nggih. Fa innaka qulta, karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah, jadi seakan-akan kita itu lagi berdialog dengan Allah, gitu loh nggih. Nah, Allah itu dekat dengan kita, seakan-akan kita berdialog. Fa innaka qulta, karena engkau telah menyatakan di dalam Al-Qur'an ya Allah, wa ma indallahi khairul lil abrar, surat Ali Imran ayat 198. Wa ma indallah, lan apa nek sandingi Gusti Allah, apa yang ada di sisi Allah itu khairun, luweh apik, lil abrar, untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang soleh. Abror itu bahasa lain birun, orang-orang yang banyak berbuat baik. Abror, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik. Ya untuk orang-orang yang soleh. Wa ma indallahi khairun, dan apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk yang mayit itu khairun, lebih baik, untuk itulah yang terbaik untuk orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang soleh itu. Napa wau bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah atas nama Allah, wa ala millati, dan menjadi kelompok umatnya Rasul. Allahumma abduka nazala bika, ya Allah hambamu telah kembali kepada panjenengan, wa anta khairu manzulin, karena engkaulah tempat, engkaulah zat yang terbaik untuk kembalinya hambamu. Khallafat dunya khulfah tohrin, dia telah meninggalkan dunia dengan meninggalkan yang terbaik. Faja'al, maka jadikanlah ke depan untuknya, ke depan itu berarti apa? Di alam barzah, di akhirat, karena itu sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu ketika masih hidup. Jadikanlah balasan-balasnya itu yang lebih baik daripada apa yang ditinggal di dunia. Yang akan terbawa ke alam barzah, ke alam mati itu kan apa saja yang sudah dilaksanakan dan dinafkahkan. Kalau cara harta kan gitu toh. Dan itu yang akan dirasakan. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mati. Sementara apa yang ditinggalkan itu untuk yang masih hidup. Kalau dengan ditinggalkan harta-harta untuk yang hidup bisa digunakan dengan baik, ya untuk untuk ditasarufkan secara baik, maka nanti dengan ditasarufkan secara baik itu akan berpengaruh pahalanya bagi yang bagi yang meninggal itu, terkirim pahalanya untuk yang, kenapa? Karena yang di dunia itu bisa berbuat baik itu juga tidak lepas dari tinggalan orang yang mati.
Tapi barang ditinggali ternyata gaya royokan tok karo derek-dereke apa? Bahkan sampai kadang-kadang paten-patenan gara-gara apa? Kak cak cocok apa nih? Bagiane ono sing kurang ae, ngoten ya. Nah, iku menangis ngoten niku sing. Loh kenapa? Karena Allah itu memberikan kemampuan orang yang mati itu bisa melihat orang yang hidup. Kemampuan. Nah, di situ maka keluarga itu tetap merasa dilihat dan diawasi oleh yang melani ya. Walaupun perlu itu untuk dikaji yang ono syairan saben malam Jumat ahli kubur nggih mulih nang omah njaluk didongakno senajan wacanan sak kalimat. Lamun ora didongakno banjur napa brebes milih tetangisan. Mungku kok aku iso urip maneh nang donyaku tak cukuki kabeh disedekakono. Lho anakku lho gak mikir aku blas lho ngono. Ketun. Ya walaupun istilahnya terus tidak datang langsung ditap, tapi di kuburan itu Allah memberikan kemampuan di alam barzakh itu memberikan kemampuan untuk diperlihatkan kepada yang ada itu. Nah karena itu sebetulnya orang itu cinta dunia itu ada dua apa? Ada dua akibat. Cinta dunia kalau hanya untuk dunia dinikmati di dunia dan karena cintanya dunia sehingga apa yang dicari dalam urusan dunia itu tanpa peduli pertimbangan halal haram, hanya seneng numpuk-numpuk dan dinikmati di dunia, maka itu harta yang akan menjadikan dia hina. Tapi kalau dalam arti cinta dunia itu adalah tidak akan pernah mau berpisah sampai nanti di akhirat. Cinta itu kan begitu. Tidak akan pernah mau terpisah walaupun secara fisik itu sudah berpisah. Tapi nanti ini tetap dibawa ke sana, ketemu di sana, itu hakikat cinta namanya. Nah, cinta yang mulia itu ya apa yang diperoleh di dunia itu bisa nanti terbawa dan dirasakan sampai setelah mati dan sampai di akhirat. Itu hakikat cinta. Berarti yang seperti ini yang mulia. Demi cintaku kepadamu, maka sekarang sebagian aku sisipkan untuk bekal saya nanti di sana, di antaranya di sodakohno, di jariyahno. Itu nanti yang akan terbawa, ketemu di sana. Itu bagian dari cinta. Kenapa? Karena tidak akan mau terpisah sampai di akhirat. Maka sebelum hanya dinikmati yang di dunia, yang punya itu sudah menyiapkan untuk nanti bekal saya itu cinta yang benar gitu itu. Jadi maksudnya cinta dunia ada cinta yang membuat orang hina, tapi ada cinta yang membuat orang itu mulia. Cinta dunia antara kehinaan dan kemuliaan. Jamaah di surat Al-Munafikun ayat 10 Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa kum minas sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, amfiku mimma razaqnakum, nafkahkanlah dari harta yang telah aku rizkikan kepadamu.
nafkahkanlah di jalan yang benar, yang diperbolehkan oleh Allah, yang dengan dinafkahkan itu dapat pahala. Maka termasuk punya harta untuk menghidupi keluarga, untuk membelanjai istri, itu ya bagian daripada nafkah yang mendapatkan pahala. Bapak-bapak, selama ini kan kita kadang-kadang memberi belanja kepada istri dan anak itu kan dianggap semata-mata kewajiban begitu saja. Tapi ternyata di mata Rasulullah, sedekah yang ganjarane sing gede pertama niku sedekah bojo lanang nang bojo wedok ngekei nafkah, ngekei blonjo. Ngapunten nggih. Jadi selama ini kan kayaknya biasa-biasa gitu. Tapi itu sebetulnya pahala, nafkah yang benar juga gitu. Soalnya ya nek wis rumah tangga iku wong wedok iku paling seneng dikai duit. Lah membahagiakan istri kan juga atas perintah Allah, betul? Kamu kadang-kadang gak membahagiakan istri, malah ngekai bojone tonggo. Itu gak bahaya kan? Ya itu ya bener. Lalu untuk keluarga kemudian nanti disisihkan juga langsung untuk yang apa? Sosial, termasuk untuk jariah, termasuk untuk fakir miskin dan seterusnya itu. Sudah dilakukan itu, maka nafkahkanlah dengan cara benar, di jalan yang benar, yang berhak menerimanya, min qabli, sebelum datangnya, ayyatia, sebelum datangnya ahadakumul maut, sebelum datangnya saat kematianmu. Karena nek wis mati itu kan karepe akeh wong mati niku. Duwe karep sing apik-apik iku jelas akeh, cuman wis gak iso nglakoni dhewe. Maka fayakula, ketika mati merasakan itu semua sehingga berkata dan memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah mengapa kula kok mboten ditunda mawon riyin. Ya Allah, sekiranya engkau menunda apa? Menunda kematian. Terus umpama malaikat takon, umpama sampean ditunda kematian itu selapo sampean. Nah, kan gitu toh. Jawabannya ya apa sing mati mau. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, maka sekiranya aku diberi kesempatan untuk ditunda beberapa saat, lapo? Maka harta-harta yang saya tinggal itu tak sodakono. Wa akum minas sholihin, dan kulo janji bakal dadi wong sing soleh. Malah-malah nek saged jeneng kulo ganti Muhammad Soleh ngono. Ciri malaikat apa? Kasep ngono kuliah. Nah itulah makanya tadi itu apa? Sudah dipersiapkan sebelumnya. Nggih, untuk ke sana. Lalu apa yang sebagian masih ditinggal itu biarkan ya Allah, tapi ganti nanti di alam barzah, ganti nanti di akhirat yang lebih baik. Makanya tadi ayatnya wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang dipersiapkan oleh Allah itu lebih baik bagi orang, sangat terbaik bagi orang-orang yang terpilih itu. Mulanya kan salah satu, ya Allah, Allahumma btilu ahlan khair min ahli, ya Allah gantilah di keluarganya sana lebih baik daripada keluarga yang ada di dunia. Kan gitu toh. Wa zaujan khairun min zauji, dan istri atau suami yang lebih baik daripada yang di dunia. Lulu lah kok nokon dikai jodoh nasi dunya iki lak gak cemburu ta, ngoten nggih? Jamaah. Karena nanti orang yang mati itu kan akhirnya tidak sendirian, Pak. Apalagi orang yang baik-baik itu di alam barzakh itu loh, Pak. Nggak sendirian. Punya komunitas.
komunitas. Nah, selama karena apa? Selama karena katakan kalau keluarga, kalau istri itu masih hidup, itu nanti di sana itu Allah akan memberikan hiburan yang melebihi daripada senangnya ketika bersama istri yang di dunia. Tapi ketika nanti nyusul, kan ada yang gitu ya, nyusul ya. Cuman sing sering mati dhisik lanang ta wedok biasa ya, Pak, mriki. Umumnya rata-rata wong sing mati dhisik niku apa? Oh lanang nggih. Kula ngenes wae niki. Sering diomenge karo sing wedok mungkin. Mriki nggih berarti kata rondo itu mengenai duda nggih. Nah, ya wis. Nah, itu nanti kalau ini nyusul, maka yang nyusul itu nanti tentu berposisi lebih baik daripada yang sudah ada di alam barzakh itu. Kan jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kok tenang? Karena sudah punya bekal, karena sudah punya kartu simpati. Apa itu simpati, Pak? Simpanan amal tabungan untuk mati, simpanan amal tabungan akhirat nanti. Mulane sampean persiapkan, itu diisi pulsa ya Pak nggih. Ojo pulsa ndok donya ae sing diisi. Nah, itu di situ. Nafsul mutmainnah karena bekalnya cukup itu menjadi tenang gitu loh Pak. Ke sana itu. Kan perlu bekal di alam barzakh, di akhirat apalagi gitu. Nafsul irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, ridho itu bahasa sekarang puas. Ketika menghadap Allah itu puas, tidak cemas, la khaufun, ya kan, tidak ada ketakutan. Radiyah, mardiyah, diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka kamu nanti bergabunglah. Fadkhuli itu kan masuklah kelompok, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Loh, di situ ada komunitas, Pak. Tentu siapa? Orang-orang yang terbaik. Kalau di Al-Qur'an juga dinyatakan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Diterjemahkan nggih. Panono sing gak usah ngerti Ustaz ngono. Wa may yuti'illah war rasulah, barang siapa yang semasa hidup di dunia itu taat. Jadi ketaatan itu di dunia gitu. Karena nanti kalau sudah mati itu hal terima, tinggal terima hasil. Sementara orang yang kalau sudah mati itu kepinginnya taat, kepinginnya wapik, kepinginnya soleh temenan. Tapi kan kesempatan ketika di dunia. Maka wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan rasulnya dalam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka jawabannya apa? Kalau sudah siapa yang, maka faulaika, mereka itu ma'alladzina, gabung bersama dengan alladzina, dengan siapa? An'amallahu alaihim, mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah di alam apa? Di alam barzakh dan nanti di akhirat. Karena ini masih di alam barzakh, di alam barzakh. Ma'alladzina an'amta alaihim, siapa mereka itu yang diberi nikmat oleh Allah lebih dulu itu? Minan nabiyina, kelompoknya para nabi. Bisa nanti di situ karena punya nilai khusus, bisa saja di situ dipertemukan dengan nabi di alam barzakh. Was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang bener imane, cara omongan dan kelakuan nyambung, cocok, cara apa yang dilakukan nyambung dengan bener apa yang disampaikan Rasul dan Allah. Wasyuhada, kumpul maneh karo wong sing
mati syahid. Dengan berbagai macam mati syahid itu, selama ini yang kita pahami mati syahid kan mati perang di jalan Allah itu. Tapi sebetulnya lapangan mati syahid itu ya akeh, Pak. Nggih. Ya termasuk ngayai masjid, ngurusi masjid ini terus saat-saat seperti itu terus dia wafat. Itu ya syahid, Pak. Pokoknya orang yang melakukan hal-hal yang terbaik terus di situ mati itu ya termasuk syahid. Termasuk ya ada lain namanya syahid akhirat, Pak. Mati karena tenggelam, mati karena kebakaran, karena kecelakaan, bisa mati syahid asalkan ketika itu dalam kondisi dia melakukan sesuatu yang benar dan baik, bukan melakukan sesuatu yang dosa. Itu yang mati sangit, Pak. Kayak gara-gara dia minum minuman, terus ada polisi, dikejar polisi, dia terjun ke sungai. Gak balik-balik, Pak. Ini apa duduk syahid itu, Pak. Kenapa? Nah, tapi kalau dalam usia normal, seperti karena dia bekerja, nelayan, terus pas ada ombak, dia tenggelam, itu bisa mati syahid, Pak. Tapi niatnya gak aku cek mati, no, mboten. Termasuk orang yang meninggal karena saat melahirkan, barang itu loh. Orang-orang yang baik itu, Pak. Halo? Memang secara lahiriah ya mengenaskan, Pak. Tapi secara batiniah, hakikatnya itu syahid juga. Maka ma'alladzina minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin, dan orang-orang yang soleh di sana. Ketemu, Pak, sawan nang ngene iku ya wan, Pak. Sampeyan cek teko cak, aku suwenak kok kene suwe cak. Lah iya aku sik saiki ya wis gak apa-apa, saiki kumpul maneh. Lah iku umpama iku bojone, ya ketemu maneh bojone nang kono. Halo. Asalkan padha solehe, padha apike, padha imane. Makanya jodoh itu kan dirancang untuk dunia dan akhirat. Kalau dunia sudah nggak ketemu jodohnya, ya nggak ketemu nanti di sana. Kalau di dunia jadi jodoh, terus kok cerai, ya nggak ketemu nanti di sana. Kalaupun sama-sama orang soleh, yang bercerai itu ketemunya nanti bukan menjadi keluarga, bukan suami istri, tapi ketemu sebagai komunitas sesama. Kan bisa saja, Pak. Halo? Oh. Makanya nanti yuk pertemukan dengan orang keluarga yang lebih baik daripada yang di dunia. Saat itu kan dirasakan terbaik, Pak. Tapi nanti kalau yang di dunia juga nyusul, ya menjadi yang lebih baik nanti itu. Ngapunten kula sekedar cerita. Zaman tahun 2021 dulu kan cacik ganas-ganasnya Covid nih, Pak. Iya. Tapi sebetulnya ya meninggalnya bukan semata-mata karena Covid, karena memang sudah sepuh. Ada seorang kiai di Mojokerto punya pondok tahfidzul Quran. Pondok itu gratis, semuanya dibiayai. Pondok, yes, pondok ngaji, pondok formal, semuanya itu. Kebetulan punya komplek pondok yang besar, rumah yang besar, istrinya 4, Pak. Kon yo. Manggon sak omahe gede, Pak. Wong kalau cerita itu apa? Pernah itu dialog dengan salah seorang guru besar, karena beliau termasuk guru besar itu pembina kampus yang ada di situ lah. Saya sering ketika memberikan pembinaan kampus itu kan ketemu. Cerita ke saya, Ustadz, waktu beliau masih hidup itu Ustadz, saya sempat tanya, Yai, panjenengan ini penghasilan 1 bulan itu kira-kira berapa? Ngoten niku guyu, mboten nyebut. Malah takon, lah panjenengan ini kan guru besar. Napa guru besar itu, Pak? Profesor, duduk oleh awake gede ku mboten. Jenengan iki tunjangane berapa 1 bulan itu? Ya pastinya itu ya sekitar rata-rata dapatnya 20 juta. Halo?
Menurut ibu ngoten niku pun kadang ya. Kurang ta? Ngoten niku guyu-guyu. Oh alah, ngoten nggih. 20 juta niku nek kangge keluarga kula niku hanya cukup untuk biaya perawatan mobil dan parkir mobil keluarga saya. Karena punya apa? Perusahaan-perusahaan punya usaha-usaha itu. Cukup untuk kebutuhan ya biayanya kendaraan-kendaraan yang ada di berbagai tempat itu. Nah berarti intinya mana ya luwe akeh ya nggih wis alhamdulillah. Jadi parkiri mobil itu apa? Parkirnya dan biaya-biaya mobilnya untuk operasional itu aja sekitar 20 juta per bulannya gitu loh. Itu apalagi yang lainnya, wah gitu ya. Sukses. Nah, rakyat ingkang apa wonten niku sing pertama niku malah menyarankan supaya suaminya karena memang kaya dan pinter berbagi menyarankan supaya menikah lagi. Wih. Malah yang luweh tidak bisa diterima oleh para ibu-ibu itu yang mencarikan itu ya mbok uweknya. Wis kowe lho Ba, nika lho apik nika larene. Didolekno santrine dhewe, understand? Ya terserah sampean lho Dik, nek sampean ngono. Iya. Sampai jumlahnya papat. Itu cerminan surga itu kilan salama, damai. Di antara istri-istri yang ada itu damai. Sehingga istri-istrinya itu yang muda-muda tadi itu seperti anak, seperti saudara. Blonjo bareng. Ya masing-masing dikai ATM, tapi nanti kalau belanja bareng itu apa kasir utamanya kan di istrinya ini yang pernah. Yang membelanjakan itu istri yang pertama. Iki jatah sampean, iki jatah sampean, jatah. Nggih, terserah jenengan punyai. Taat ya wan sing apa istri-istrinya itu sama istri yang pertama. Jadi berposisi seperti ibu gitu. Masing-masing semuanya dikaruniai putra-putri. Alhamdulillah. Oh, iku sing ana pantun biyen bojo papat meteng sedanten iku. Apa iku? Nek wonten lepat nyuwun iku maksudnya. Tapi niku temenan niku. Nah, tahun 2001 itu istri garwa sing pertama niku sedo. Napa sedo niku? Wafat. Tidak tahu setelah itu seminggu berikutnya menyusul suami tadi loh yang punya istri 4 itu menyusul. Subhanallah, nggak mau terpisahkan ya. Nah lalu yang 3 itu istri yang 3 itu semuanya bersama-sama mengelola yayasan yang ada dan mengelola usaha yang ada dibagi. Yang jelas pokoknya begitulah ceritanya. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah ada konflik, tapi yang jelas ketika di sana ada acara itu ya semuanya datang. Ketika acara wisuda kampus di sana itu ya semua istri-istrinya datang, anak-anaknya ada yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, semuanya sudah ditata. Itu barangkali gambaran surga di dunia untuk surga akhirat. Punya istri 4 semuanya damai. Sampeyan coba ngono Pak. Mereka perang Melvinas. Nah artinya itu proses menyusul itu loh Pak. Ketemu lagi Pak. Komunitas secara umum, ada komunitas sebagai keluarga. Nah itu di sana disiapkan oleh Allah yang terbaik. Jadi yang di dunia ya nggak usah cemburu, umpama salah satunya lebih dulu meninggal dan di sana itu nanti punya keluarga, yang di dunia nggak usah cemburu. Nanti akan kalaupun sama menyusul, yo nanti akan ketemu. Tapi nek umpama sing ditinggal iku terus rabi maneh ya apa? Halo. Kan gitu kadang-kadang. Dek ya apa kon aku nek matu dhisik kon aja sampe rabi maneh kon ya. Apa Pak nek maneh kon nek rabi maneh aku tangi teko kubur tak cucuk menunggu. Itu kan pertimbangan apa itu? Ego, pertimbangan nafsu begitu itu Pak. Bab nanti kalau orang itu sudah di alam barzah itu,
dia sudah diberi nikmat oleh Allah itu sebagaimana yang langsung dari yang telah ditata oleh Allah. Itu juga nggak akan cemburu terus tekonan dunia selama yang di dunia itu baik dan selama yang di dunia itu tidak pernah lepas untuk komunikasi dengan yang meninggal. Cuman sing gampang rabian maneh kan biasa wong lanang, Pak. Nggih. Woi. Iya. Engko sing wedok mati gek oleh sak minggu wis tolat-oleh. Nggih. Sehingga dikocok karo kon iki lho bojone kon iki sampean iki cak bojo sampean kuburane sik gurung kering wis kepengin golek maneh. Iya, gurung kering maksud cara apa? Sik gurung suwe. Akhirnya ya bendina nang kuburan disentrongi kuburan iki kipas angin cek cepet kering. Lah, apakah nanti itu tidak mengkhianati yang meninggal itu? Jamaah. Iki umpama sing mati dhisik sing wedok lho nggih. Maka kita kembali seperti Rasulullah. Rasulullah lebih dulu ditinggal wafat siapa? Khadijah. Di usia 50 tahun Rasulullah mendudah niku. Nggih. Terus sepeninggal Khadijah kan Rasul nikah malih nggih. Nikah pertama dengan Ummu Sauda yang usianya lebih tua dari Rasul sendiri karena kesualihannya, terus menikah lagi dengan yang paling nom sapa? Nyai Aisyah. Iku kira-kira Bunda Khadijah apa gak cemburu? Halo. Loh, itu ya melihat loh orang yang di kuburan itu tahu. Nah, dalam perjalanan rumah tangga kan Rasul sering menyebut Khadijah. Sampai Nyai Aisyah sempat napa? Ya di dunia itu sempat cemburu. Ya Rasul, panjenengan kok sering nyebut napa naminipun Bunda Khadijah. Apakah saya tidak mampu untuk menjadi pengganti beliau? Cara gampang niki ngono. Napa kula dereng cukup? Ngoten nggih. Sing banyak cemburu itu banyak napa Aisyah. Kalau yang Ummu Sauda ini kan sudah dinikahi Rasulullah tak wis saweneng wis gak mikir ngoten-ngoten iku. Soalnya anjene umure wis lebih itu tua. Wis gak mikir dikai jatah bengi ngoten niku. Ngerti nggih sih? Halo, wis berstatus sebagai istri Rasulullah itu sudah puas. Lah apa gak oleh jatah sebagai seorang istri? Sakjane yo nggih, tapi Rasulullah sudah matur Ummu Sauda, aku sepurane nang sampean nggih. Apa? Saya itu memandang sampean sebagai istri itu seperti ibu saya. Cara gampangane gak duwe nafsu, understand? Umurnya lebih tua. Jadi nek kepengin nafsu ana iku ndolek bojo sing enom, Pak. Ngoten niku Bunda Ummu Sauda ya pun ya Rasulullah ngapunten kula niku sampean rabi tok niku wis merasa tersanjung kula niku. Kula mboten boten niku. Halo. Kula nggih pun maklum ya Rasulullah. Lah ya apa dhek wong sampean ya bojoku umpamane ngoten. Kalaupun saya sebagai istri panjenengan kula dijataniku pun ngertos nggih. Biar aku berikan istri yang lebih muda itu. Sapa? Aisyah. Gak apa-apa tak ikhlas tadi. Nggih. Halo. Nah, sementara Ummu Sauda ini kan suaminya juga baik, toh Pak. Hammam bin Syakron itu ya sahabat Rasulullah. Pindah, ikut ke Taif, hijrah ke, semuanya ikut. Orangnya baik. Tapi oleh Allah lebih dulu meninggal ini Hammam itu. Terus di kemudian hari Rasul yang melamar itu dalam rangka mengayomi, melamar menikahinya itu. Loh, dipikir-pikir ini apa bojone kok cemburu dah lho ngoten lho. Enggak, Pak. Di alam barzakh itu nanti apa yang dirasakan itu, apa yang sekiranya baik menurut Allah, ya itu yang dirasakan.
Sehingga kontak cucup bumbuna Bang itu kan ego Pak, ego di dunia ini Pak. Makanya gambaran surga itu kan salama, salama, damai. Lalu pun jadi keluarga ketemu juga nanti itu semuanya. Mulane umpama wong lanang niku rabi maneh sing wedok monggo, tapi nek iso ndolek sing apik, nek iso sampean tetap komunikasi dengan yang meninggal, di ini ya tetap mengiyakan karena juga istri yang solihah. Atau kebalikannya, suaminya yang lebih dulu meninggal, itu lalu si perempuan ini kalau masih merasa butuh sebagai seorang laki-laki pendamping hidupnya, silahkan menikah lagi. Kalau gampang ini ya butuh tidur bersama dengan laki-laki secara halal kan gitu. Daripada nanti malah maksiat enggak apa-apa. Ya tentu dengan pertimbangan orang yang menikah itu ya baik. Lah nanti apakah suaminya gak tangi teko kuburan? Boten, selama yang hidup itu juga tetap komunikasi dengan yang meninggal itu, mendoakan minimal nek saged pangapunten umpama bojo sing anyar iku sing apik iwan soleh kula tak anu nggih ziaratan makome. Nah ya wis ayo bareng-bareng dik ya apa lho ngono, alhamdulillah iku nek wong iki sifate soleh. Kula niku wonten rezeki sak titik Bah, kula umpama sedekah diniati kangge niku oh ya gak apa-apa nek suami soleh itu ditidongakno nggih niki nggih saya. Nah, itulah pentingnya juga Pak mempertimbangkan siapa yang mau menikahi laki berikutnya itu. Kan gitu toh. Cuman biasanya wong wedok itu nek wis rondo iku mau nikah lagi itu sangat selektif pertimbangannya tadi itu. Ya enggak apa-apa. Halo. Cuman gak gampang move on itu. Saya punya kawan oleh Allah lebih dulu diwafatkan ya salah seorang guru besar yang kebetulan istrinya itu juga dulu termasuk mahasiswi saya. Terus oleh Allah diwafatkan, terus istrinya kan meranda sampai sekarang itu. Dan termasuk pernah jadi khotib di sini. Itu pernah sesama komunitas ibu-ibu itu tanya, Bu, napa jenengan mboten kepengin badhe nikah malih Pak Bu, Mbak. Ngoten niku mular niku. Wedi gak seapik sing meninggal. Tapi umpama ana sing luwih apik maneh ngono ya mikir-mikir ya apik ngono. Wong masih muda juga gitu loh. Tuh. Jamaah. Nah, itulah biasanya problemanya seorang perempuan itu tidak mudah untuk move on tadi itu. Tapi kalau laki-laki, kon yo pun nanti insya Allah selama sama-sama baiknya ketemu nanti itu. Cuman kalau perempuan itu yang menikah dan orangnya baik-baik nanti itu tentu tidak mungkin untuk menjadi istri daripada 4 seorang laki-laki atau 3 seorang laki istri dari seorang laki-laki 2. Nah, pasti hanya 1 nanti suaminya itu bedanya kalau perempuan Pak. Maka lalu nanti Allah yang akan memilihkan siapa yang menjadi pasangan di alam barzakh di akhirat, sementara yang lain gak akan cemburu karena Allah memberikan. Alhamdulillah wis enak tok ndok kono. Wis mulane apa yang ndok donya iku dijak sing apik, padha-padha ahli swargae akan menjadi komunitas di sana. Wa akhrajah nambah 1 hadis nggih. Wa akhrajat Tabrani wal Baihaqi riwayat Imam At-Tabrani riwayat Imam Al-Baihaqi an Ibnu Umar pun isyraq tadi. Kita membalik betul berapa? Idza mata Rasul sami'tu Rasulullah Ibnu Umar riwayat nyeritakno sami'tu wis krungu sapa ingsun. Ngrungu napa? Rasulullah ing Rasul dawuh. Saya pernah mendengarkan Rasulullah itu bersabda. Bukan berfirman ya, bersabda. Napa sabdae? Idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Kalau seseorang keluarga kamu meninggal, jangan ditahan lama-lama.
Nggih. Wa asra'u bihi ila qabri. Segeralah untuk dan dibawa ke kuburannya. Ke tempat peristirahatannya, kuburannya itu. Ya tentu itu kan orang itu ada orang yang melihat kuburan itu sesuatu yang mengerikan, tapi ada yang melihat kuburan itu adalah sesuatu yang didamba-dambakan karena sudah di istana, di situ ada istananya. Nah, kalau sudah sampai di kuburan, wal yakra'u, nek wis dikubur, wal yakra', hendaklah kamu membaca inda ra'sih, di dekat kepala siapa? Kepala orang yang meninggal tadi itu apa yang pertama? Fatihatul Kitab, membaca Fatihah. Itu loh rahasia Fatihah itu di situ. Untuk almarhum kita bacakan Al-Fatihah. Bener itu. Ngono sing kadang-kadang kok ono aturane, kok ono. Nggih ya. Ada orang itu yang sok merasa paling pinter, merasa agama itu seperti apa yang di ilmunya itu, sehingga kalau nggak cocok dengan diri sudah nggak ada. Ono ngoten niku model tiyang ngoten niku. Nah, bacalah di kepalanya maca napa? Fatihah. Lafdzul Baihaqi di Imam Al-Baihaqi napa? Fatihatul Baqarah. Ada riwayat yang lain itu bacalah pembuka dari surat Baqarah. Mulai di rangkaian tahlil itu kan ada Fatihah, ada pertama Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi. Itu sudah dirangkai oleh ulama itu. Dari apa yang didhawuhkan Rasulullah itu. Fatihah Baqarah. Terus Fatihah Baqarah itu apa? Pembuka Baqarah Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi sampai biasanya hudal lil muttaqin. Terus mari ditambah dengan ayat kursi, biasanya kan gitu toh. Nah, kemudian wa inda rijlaihi, dan ketika setelah baca Fatihah di dekat kepalanya itu, lalu di sisi bakangnya itu di kakinya, berarti di ujung kakinya itu, berarti sebelah selatannya ya, disuruh baca bi khatimati suratil Baqarah, untuk membacakan akhir daripada surat Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Itu kan masuk itu juga di situ. Ya dari rangkaian-rangkaian gitu tuh dirangkai itu. La nufarriqu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Barang siapa yang dalam hadis yang lain sebelum tidur membaca akhir daripada ayat dari akhir surat Al-Baqarah itu, kafatah, cukup dia termasuk orang yang ahli Quran, dijaga oleh Allah. Nah, apalagi tadi dibacakan untuk orang yang meninggal, itu perintah Rasulullah, baik itu ketika di kuburan maupun ketika di saat mendoakan tadi itu. Nah, tahu kenapa rasanya Rasul perintah kon maca pembuka Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, kemudian pembuka surat Al-Baqarah, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Apakah itu hanya berlaku ketika di kuburan? Ya tidak, ya ketika mendoakan juga bisa seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini ada manfaatnya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Niki mantun ngoten napa niki? Salat Isyraq, terus mantun ngoten sarapan. Tapi nek sanggup sarapan ya monggo, terserah. Katik takon wonten sing tanglet? Cukup nggih? Wonten? Oh nggih monggo. Wonten kesesatannya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan pihak jenazah yang telah dikuburkan masih membawa barang-barang duniawi, contoh pen, ring jantung, terus yang sekarang itu seperti kawat gigi atau rambut pasangan itu Pak, bagaimana itu? Iya, kalau sekiranya barang-barang yang dibawa itu adalah benda-benda yang berharga seperti emas, itu giginya gigi
emas atau apa itu harus diambil itu. Oke, harus diambil itu. Ya, gitu nggih. Tapi kalau sudah menyatu dengan dagingnya seperti kayak pasang ring di jantung apa itu, tentu kan sudah bagian daripada organ tubuh, maka itu jangan. Ya. Makanya kalau orang mati terus karena memang punya cincin banyak, nggak pernah lepas itu terus sampai di kuburan lupa terbawa cincinnya itu. Dibongkar itu. Karena darurat, sebetulnya asalnya nggak boleh, tapi karena darurat ini harus diambil. Gitu nggih. Tapi kalau sudah menyatu menjadi anggota seperti habis operasi terus di sininya dikasih alat yang untuk apa itu? Pen apa yang terbuat dari ini benda yang berharga yang sekiranya itu nanti sudah tidak akan supaya tidak ada karatnya apa itu kan ada yang operasi itu kan nanti dalam jangka sekian bulan diambil kan, tapi ada nanti yang sudah tidak selamanya sudah menyatu, maka itu jangan dipaksakan untuk diambil, kecuali yang tadi benda-benda berharga tadi, emas apa giginya aja, gigi terbuat dari emas itu, sehingga ngomong ini yang ini ya itu diambil itu nanti menjadi apa itu, menjadi membakar kalau nggak diambil itu nanti yang gitu nggih. Wonten malih. Salam. Suami saya meninggal pada hari yang lalu. Kenapa? Suami Pak meninggal berapa? 2 hari yang lalu. Tapi sebelum meninggal itu waktu lagi sedang halal bihalal keluarga di Madiun, dia dibilang ke ponak-ponak saya di Madiun 3 orang 4 orang. Katanya saya mau pindah ke Madiun katanya gitu. Terus kapan katanya ponak saya? Paling seminggu lagi atau 10 hari lagi paling lama gitu. Nah terus setelah seminggu lagi itu waktu dia duduk di ruang tamu pas saya di dapur, dia itu teriak, Bu, ada anak kecil pakai baju putih katanya, banyak sekali dari mulai sampai ruang tamu itu temannya cucu saya ya kan. Terus saya juga lagi ke ruang tamu, ternyata nggak ada apa-apa. Lepas mana anak kecil-kecilnya? Terus gitu. Terus pada saat malam meninggal dia bilang itu dalam keadaan tidak sakit itu, tidak. Terus sahabat meninggal itu saya tidak boleh keluar kamar, katanya udah waktunya. Terus saya udah dijemput pakai kuda 4 dan unta 2 besar gitu. Nah yang saya pertanyaan saya pertama, untuk yang cerita di Madiun tadi, apakah almarhum itu minta dikuburkan di Madiun? Yang kedua, apa tindakan kita apabila ada orang yang nanti sewaktu ada lagi katanya ada kecil baju putih banyak atau udah waktunya, itu apa respon kita terhadap kita? Karena waktu itu kami nggak menyadari ya, nggih sampun. Nggih. Dan almarhum dimakamkan di Surabaya. Tahunya saya juga baru besar kalau dia itu katanya mau dimakamkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten. Ya itulah, dalam diri manusia itu kan ada arwah. Dan arwah itu sudah sifatnya sudah sendiri-sendiri, termasuk diberi kemampuan untuk melihat sesuatu yang sebetulnya bagi yang lain itu gaib. Seperti tadi bilang, kok ada anak-anak kecil-kecil pakai baju putih, itu kan dia sendiri yang tahu. Itu berarti melihatnya dari sisi kekuatan apa? Allah seperti itu memberikan kemampuan. Kita sering kok menyadari melakukan sesuatu itu belum kita lakukan, tapi pada hari sekian, loh aku kok tahu gini, gitu betul. Itu berarti arwah itu sudah lebih dulu Pak, lebih dulu mendahului daripada fisik itu Pak.
alam dimensi alam bawah itu seperti itu. Nah termasuk mungkin garwan jenengan tadi itu ya seperti itu. Dan orang itu baru menyadari makna kata-kata itu ketika betul-betul terjadi. Ya Allah, ternyata itu pertanda ya. Ngomong nguniku mau tiba merasa melihat itu berarti sudah ada pertanda. Bahkan mungkin termasuk yang ngomong sendiri itu tidak menyadari saat itu, Pak. Dan mungkin itu juga sebagai pertanda memang dia aku nanti saat minggu itu ya sudah spontanitas terbawa ya itu Allah sudah menjadikan jiwanya itu seperti tiba-tiba muncul omongan ini aku menis minggu ini nang kene gitu ya. Nah, itu pertanda. Cuman kita yang kadang-kadang tidak menyadari. Termasuk yang ngomong sendiri kan enggak menyadari itu. Tapi ketika itu baru alah termasuk yang hidup. Terus ya apa? Apakah harus dikuburkan di Madiun? Jamaah. Memang kalau sekiranya itu wasiat, tapi nggak wasiat jenengan ya. Di aku menenek iso menenek waktu di kadang-kadang kan memang gak merasakan itu. Aku menenek mati kubur ndok kono, berarti nek iso dilaksanakan. Tapi itu kan tidak wasiat jenengan. Aku paling sebentar lagi itu nang kene. Nah nang kene itu maksudnya itu apa? Ya bertemu keluarga-keluarga yang lebih dulu yang dari Madiun asalnya nggih. Itu mungkin nanti ketemunya di alam arwah tadi itu nanti di alam. Nah, ternyata jenengan sudah sepakat dengan keluarga untuk dikuburkan di Surabaya. Ya enggak apa-apa, Bu. Sudah enggak usah dibongkar nggih. Yang penting sekarang itu mensupport apa yang kira-kira paling manfaat untuk yang meninggal. Terus doakan terus. Nih kadangan sodako diniati yang meninggal. Itu kan nanti melakukan sesuatu yang sebetulnya diinginkan oleh orang yang meninggal itu penting. Termasuk doa. Hajatul mayyiti ila doa'il hayyi, kebutuhan orang yang mati terhadap support doa dari yang hidup, support sedekah dari hidup itu melebihi butuhnya orang hidup terhadap makanan dan minuman. Maka di situ kalau keluarganya tidak peduli itu nelongso. Ngoten Ibu nggih wis didongakno terus mawon nggih. Jenengan punya kelonggaran sedekah diniati untuk yang meninggal. Ngoten mawon nggih Bu nggih. Ya itulah kita sering menyadari taunya itu kalau sudah kenyataan seperti Rasul pernah diwaduli istrinya tentang seorang yang meninggal terus ada kata-kata mengapa tidak lebih jauh, mengapa tidak yang itu kan pernah saya sampaikan tapi engko nek lali tak sampai nek maneh. Ngaten mugi-mugi pertemuan iki manfaatipun itu. Masih ada lagi? Duh, ndak salat sampean ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu apa bedanya arwah dengan roh? Karena ada cerita. Saya itu pernah bermimpi didatangi orang tua saya. Datang ke rumah, ketok-ketok ke pintu. Begitu saya bangun, karena kan benar ada yang ketok pintu dan menyatakan bahwa orang tua saya itu meninggal. Jadi apakah itu juga merupakan isyarat? Nah, ini arwah atau roh? Yang kedua, Ustaz, mengenai otopsi sendiri, menurut Islam bagaimana, Ustaz? Apa? Otopsi. Otopsi. Menurut Islam bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Ngeten nggih Bu nggih, sing kangge sedaya. Itulah kita memang sesuatu itu yasaluna kanir ruh. Kamu bertanya tentang ruh kan gitu toh. Jadi ruh itu satu, tapi kalau arwah itu jamak daripada ruh, gitu nggih. Itu jamak. Nah, dalam diri manusia itu arwah ruh itu enggak satu. Ada ruh yang disebut dengan ruh itu nyawa, mesinnya itu. Tapi nanti ruh dalam arti apa? Potensi untuk makanya ada hati, ada akal, ada nafsu. Itu semuanya arwah itu. Gabung namanya jiwa sebutannya itu. Makanya kalau kita mendoakan ila arwahi untuk satu orang itu ya enggak salah. Ila arwahi Bapak Sopo, ya enggak apa-apa karena arwahnya itu. Tadi nyawa itu sudah urusan Allah, enggak ada siapapun yang tahu, termasuk Rasul juga enggak tahu, itu sudah urusan Allah. Nyawa dalam arti ruh nyawa, tapi jiwa. Nah, jiwa ini loh yang tetap hidup nanti itu, understand?
Termasuk jiwa ini loh yang diberi kemampuan untuk melihat sesuatu dan tidak melihat sesuatu, termasuk kemungkinan menemui sesuatu. Makanya termasuk jenengan ketika tidur, itu kan yang hidup itu kan arwah jenengan, jiwa jenengan. Sehingga kadang-kadang dalam tidur mimpi dipertemukan dengan orang yang mati. Itu atas izin Allah. Yang hidup itu yang meninggal itu arwahnya dipertemukan dengan arwah jenengan. Ngomong, aku saiki wis enak le. Ngono iku ya bisa pertanda. Atau mungkin kelihatan menangis, ngoten niku mungkin nelongso njaluk di nggih. Jadi bisa seperti itu. Nah, tok apa tadi ya bisa saja itu perasaan jenengan cara khusus seperti tadi itu, melihat tapi orang lain nggak melihat, bisa saja. Hanya orang tertentu yang didodok itu. Ngoten nggih? Sehingga yang lain, "Nek sapa sih yu?" Lah iku mau lho ana dodok jerene ngene. Nah, sing liyane gak ngerti nggih. Ngoten niku saged nggih. Seperti Rasulullah, arwahnya kan punya kemampuan untuk bisa tahu apa yang ada di dalam kuburan itu. Sebentar sahabat kan tanya, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan?" "Demi Allah kalau kamu bisa melihat apa yang aku lihat." Karena melihat Rasul bukan melihat dengan mata ini, tapi ada kekuatan jiwanya itu. Subhanallah. Nggih, jadi roh itu tunggal, tapi arwah itu banyak. Ngoten nggih Bu nggih? Termasuk bisa saja nanti roh itu bisa menemui orang-orang tertentu. Wah, macam-macam arwah. Ada roh itu bisa berdialog dengan orang yang meninggal, ada roh itu yang bisa berdialog dengan dengan bayi bisa, ada roh itu bisa berdialog dengan sesama arwah masih hidup. Jadi orang di sini itu bisa komunikasi dengan yang hidup di Jakarta, komunikasi. Sama-sama secara batin ketemu gitu loh, Pak. Tapi itu nggak gampang gitu loh. Makanya kita itu terus belajar gini-gini itu tambah ilmu. Saya juga sambil belajar. Makanya buku ini penting. Syarhus Sudur fi syarhi halil mauta wal kubur, melapangkan hati, melapangkan dada, membuka cakrawala ilmu dengan membuka halil mauta wal kubur, keadaan-keadaan orang yang mati dan alam kubur, membedah alam arwah. Jadi ngoten nggih, menungso niku arwahnya enggak tunggal, Bu. Yang paling inti itu ya beda antara arwah sebagai nyawa dan arwah sebagai jiwa tadi itu. Arwah sebagai nyawa itu sudah urusan Allah, nggak dipertanyakan. Tapi arwah dalam arti jiwa itu yang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Karena yang mendorong orang beramal tadi itu adalah arwah dalam arti jiwa tadi itu. Ngoten nggih? Pun terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Bersama sang kekasih jalan-jalan ke Eropa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Nurul Iman FM. Muka-muka manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.